Bahkan di setiap bulan Ramadan ya, beliau menggunakan waktu di bulan Ramadan itu untuk deres bersama malaikat siapa? Jibril, malaikat Jibril. Bahkan di bulan Ramadan yang terakhir kali, artinya setelah itu Rasulullah beliau wafat, beliau deres bersama malaikat Jibril ini di bulan Ramadan 2 kali khatam. Dan itu beliau lakukan dengan cara hafalan. Jadi terus bersama malaikat Jibril, ya, beliau lakukan saat itu dengan ala zuhril qalbi, di luar hati, artinya beliau lakukan dengan cara hafalan. Sementara kalau kita melihat pada kenyataannya para saudara jamaah sekalian, di sekeliling kita, di sekitar kita, ya, di lingkungan kita, jarang sekali kita mendapati, menjumpai orang-orang yang bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran, Berarti kalau kita punya niat, punya minat untuk menghafalkan Al-Quran, itu berarti termasuk wujud salah satu untuk apa? Menghidupkan sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta, senang kepadaku, maka dia akan bersama-sama dengan saya di dalam surga. Itulah mengapa perlunya kita menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa kita menghafalkan Al-Quran? Karena menghafalkan Al-Quran itu termasuk ibadah yang menguntungkan. Artinya ibadah yang tidak mengenal istilah rugi, tidak, ya, mengenal rugi tidak. Karena apa? Huruf demi huruf yang kita baca, ya, semuanya menghasilkan pahala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf diberi pahala 10. Alif lam mim 3 huruf berarti pahalanya berapa? 30. Satu ayat ya kita baca, kita ulangi sampai 20 kali, 30 kali, kemudian 50 kali mungkin. Tetap walaupun jumlahnya satu ayat, pendek sekali ayatnya, huruf demi huruf, pengulangan demi pengulangan, tetap oleh Allah dikasih 10. Jadi hitungannya, ya, kalau kita sudah baca Quran, entah itu pada waktu menghafalkan hafalan baru, entah itu murojaah, berarti beres hafalan yang lama, tetap hitungannya per huruf. Sehingga di sini, ya, menghafalkan Al-Quran itu tidak ada istilah rugi tidak. Sekarang menghafalkan, ternyata besok kita baca, kita lupa, kita baca lagi, tetap hitungannya per huruf. Besoknya lagi kita lupa, kita terus lagi, tetap hitungannya per huruf. Itu mengapa perlunya kita menghafalkan Al-Quran.
Karena itu tadi ibadah yang sangat menguntungkan, tidak mengenal istilah rugi. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita perlu menghafalkan Al-Quran? Karena menghafalkan Al-Quran itu termasuk media atau sarana untuk kita taqarrub ila Allah. Taqarrub ila Allah atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita tahu bahwa seseorang yang ingin berkomunikasi secara langsung dengan Allah, berdialog secara langsung dengan Allah, caranya bagaimana? Caranya dia supaya membaca Al-Quran. Man arada ayyatakallama Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang menghendaki berbicara ya langsung kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah, maka dia supaya membaca Al-Quran. Nah, amalan menghafal Al-Quran itu pekerjaan utamanya ya membaca. Entah itu membaca bacaan yang baru, entah itu membaca bacaan yang lama, atau dengan istilah apa? Murojaah. Di saat itulah kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita menghafalkan Al-Quran? Tentunya agar kita bisa mengamalkan isi Al-Quran. Jadi tidak cukup ya Al-Quran itu berupa mushaf saja, kitab saja, ya kita simpan di dalam lemari, di etalase. Kemudian kalau kita buka nanti setahun sekali ketika Ramadan, nggak cukup. Ya dibaca, ya diteres, ya syukur-syukur dihafalkan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah untuk diamalkan isinya. Otomatis kalau kita hafal Rasulullah, ya otomatis kita akan bisa mengamalkan karena hafal, diamalkan. Yang perintah dikerjakan, larangan dijauhi, kemudian yang cerita semuanya dipercaya. Itulah mengapa pentingnya kita menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, keutamaannya apa? Kalau kita bisa menghafalkan Al-Quran, keutamaannya diantaranya, ya, seseorang yang bisa menghafalkan Al-Quran ini menjadi keluarga Allah. Nabi pernah bertanya, ya, di dunia ini ada orang-orang yang menjadi anggota keluarga Allah. Para sahabat bertanya, "Qalu man hum ya Rasulullah?" Siapa Nabi mereka itu? Nabi menjawab, Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran, mereka adalah ahlinya Allah, keluarganya Allah, dan pilihannya Allah. Itu keutamaan untuk pribadinya menghafal Quran itu sendiri. Kita tahu terkadang di dunia ini ya, ada seseorang yang punya kenalan gitu ya, pejabat atau ya orang yang punya titel ya, mulai dari misalnya orang nomor 1 di kabupaten namanya bupati, nomor 1 di provinsi namanya gubernur, orang nomor 1 di Indonesia berarti presiden. Jadi bukan keluarganya sebetulnya, punya kenalan dekat dengan pejabat kayak gitu. Senangnya bukan main, punya kenalan orang nomor 1 saat
kepala desa, misalnya Pak Lurah, atau orang nomor satu RT, berarti Pak RT itu senangnya bukan keluarganya, masih punya kenalan gitu, punya kesempatan untuk bisa foto bersama, itu dimanfaatkan biasanya pakai selfie. Nah, inilah saya foto dengan bupati, ini loh saya foto dengan Pak Camat, ini loh saya foto dengan Pak Lurah misalnya, ini loh saya foto dengan Pak RT. Senangnya bukan main, padahal ini sesama manusia, itu senangnya bukan main. Nah, untuk menjadi keluarganya Allah, artinya orang terdekatnya Allah, ternyata ada, yaitu ahli Al-Quran. Dengan kita meluangkan waktu ya, untuk Al-Quran, para saudara jamaah sekalian, kita akan bisa menjadi orang terdekatnya Allah. Kemudian keutamaan berikutnya, secara duniawi Allah nanti akan memberikan kecukupan. Man syaghalahu al-Quran wa dzikri an mas'alati al-qalbuhu afdhala ma utiyas sa'irin. Jadi barang siapa yang tersibukkan dengan Al-Quran dan zikir kepadamu, kata Allah, jadi waktunya habis karena sibuk dengan Al-Quran, sibuk ingat zikir kepada Allah, kata Allah, saya akan memberikan kepada orang itu sesuatu yang lebih istimewa dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Itu termasuk salah satu keutamaan apabila kita menjadi ahli Al-Quran. Kemudian keutamaan untuk diri sendiri juga, yaitu untuk meningkatkan tingkatan derajat tinggi di surga sana. Karena dalam riwayat dikatakan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqarruha. Jadi besok dikatakan kepada ahli Al-Quran, Iqra, kamu baca hafalan Quran, kamu baca. Wartaqi, bersamaan dengan itu silakan kamu naik. Artinya naik ke mana? Naik ke tingkatan derajat di surga sana. Warattil, kamu baca secara tartil, baca Al-Quran. Jadi gak terasa saat itu dia membaca hafalannya. Kalau di dunia ya murojaah gitu, kalau di sana sama, dibaca sambil ya naik ke tingkatan derajat di surga sana. Kalau hafalannya buahnya ya berarti otomatis naik ke tingkatan surga sana juga semakin tinggi juga. Fa inna manzilataka inda akhir ayat. Tempatmu, derajatmu di surga sana di sisi terakhir ayat yang kamu baca. Jadi tingkatan di surga sana setinggi banyaknya hafalan yang dia hafal waktu di dunia. Itu termasuk keutamaan bagi kita yang menjadi ahli Al-Quran. Berarti kalau bisa kita bayangkan, kalau hafalan kita sampai misalnya 30 juz, berarti sudah mentok. Mentok itu apa? Mentok itu ya sudah puncaknya di situ. Udah nggak bisa lagi, nggak ada lagi tingkat atasnya, nggak ada, udah habis tingkatan derajat di surga sana. Bisa kita bayangkan kalau kita hafal 30 juz seperti itu. Nah, kemudian keutamaan untuk keluarga. Keutamaan untuk keluarga seperti yang kita ketahui bersama bahwa besok ya seseorang yang membaca Al-Quran, menghafalkan isinya, ul bisa walidan tajayyamal qiyamah dhawhu aksanu min dhawi syamsi. Besok kedua orang tuanya ya,
oleh Allah akan dikasih penghormatan, yaitu berupa apa? Berupa mahkota yang sinarnya lebih indah, lebih baik, lebih terang daripada sinar matahari di dunia. Kemudian yang berikutnya, Allah akan memberikan hak, memberikan syafaat, hak memberi syafaat kepada ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, yaitu 10 anggota keluarganya yang semuanya masuk ke neraka. Ya. Allah memberi hak kepada orang ini, penghafal Al-Quran ini, untuk bisa menolong, memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya itu. Itu beberapa keutamaan apabila kita menjadi ahli Al-Quran, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anggota keluarga kita. Yang terakhir, bagaimana cara